Bapak Suhardian Syekh MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Konsep Dasar IPS dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Saya Nurul Pratiwi dengan NPM 20111000128 ingin mencoba menjelaskan tentang interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Apa sih interaksi itu? Secara etimologis, interaksi sosial berasal dari kata inter dan aksi. Inter merupakan antar atau berbalas-balasan, dan aksi adalah sebuah tindakan. Sedangkan kata sosial berarti lebih dari satu orang. Sehingga interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan yang dinamis antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau antar kelompok. Beliau pun mengatakan hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial di masyarakat. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, ada yang asosiatif dan ada pula yang disosiatif. Bentuk interaksi sosial yang tergolong asosiatif adalah yang dapat mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah usaha antar individu atau antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dan yang kedua ada akomodasi. Akomodasi yaitu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya mengatasi ketegangan. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela dan ditandai oleh upaya mengurangi perbedaan dalam masyarakat. Dan yang keempat ada alkulturasi. Alkulturasi merupakan proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok. Sedangkan bentuk disosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah ke hal yang bertentangan dan memicu ke arah berlomba-lomba untuk tujuan tertentu. Contohnya, yang pertama persaingan, yang kedua kontroversi, dan yang terakhir pertikaian. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial dan contohnya. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya sebuah interaksi sosial antara satu orang dengan orang lain. Dan apa sajakah faktor-faktor tersebut? Yang pertama, imitasi. Imitasi menggambarkan cara seseorang meniru perilaku orang lain. Contohnya, Nadia sangat menyukai kebudayaan Korea dan suka meniru fashion ala Korea. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi adalah usaha untuk merubah kepribadian yang mengacu pada orang yang diidolakan. Contohnya, ada anak yang mengidolakan ayahnya sehingga meniru apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Yang ketiga ada sugesti. Sugesti merupakan proses mempengaruhi pemikiran seseorang ke pemikiran orang lain dengan mengungkapkan beberapa ide. Contohnya, ketika pemilihan umum presiden yang mana para calonnya mensugesti rakyat untuk memilihnya. Yang keempat ada motivasi. Motivasi adalah keinginan untuk bertindak demi suatu tujuan. Contohnya, ketika kita mendapat suatu pujian, kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima ada simpati. Simpati merupakan perasaan sedih terhadap orang lain. Dan yang terakhir ada empati. Empati adalah kemampuan untuk membagikan perasaan dan emosi orang lain seolah-olah itu adalah milik kita. Contoh interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah bergotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, menjenguk orang yang sakit, saling membantu tetangga, dan masih banyak lagi. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.